Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semuanya, bertemu lagi dengan Pak Andi pada mata pelajaran IPA terpadu. Pada kesempatan kali ini, Pak Andi akan menjelaskan tentang materi kelas 8. Yaitu sistem pencernaan. Tetapi sebelumnya jangan lupa di subscribe supaya nanti bisa berkembang channel IMTS Sohan Sibian, sekolah kita bisa terkenal. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum masuk ke pelajaran. Yuk, semuanya berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sudah? Mari kita mulai. Pada kajian kali ini, IPA terpadu kelas 9 dengan MTS kita. Oke, anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini, Pak Andi akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Tujuannya apa kita belajar sistem pencernaan? Yaitu supaya apa? Siswa dapat menyebabkan macam-macam kelenjar pencernaan. Kita fokusnya nanti kita akan belajar tentang kelenjar pencernaan pada sistem pencernaan manusia. Ya. Jadi ketika kita makan, di dalam tubuh kita, di dalam sistem pencernaan kita, yang merubah supaya terserap oleh tubuh kita adalah kelenjar pencernaan. Apa saja yang ada dalam kelenjar pencernaan dalam tubuh kita? Mari kita pelajari pada bab ini. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan enzim supaya nanti kalian tahu macam-macam enzim pada pencernaan kita apa saja. Dan juga fungsinya apa saja. Makanya beda-beda, macam-macam nanti bermacam-macam kelenjar pencernaan. Oke. Yang berikutnya. Sistem pencernaan manusia. Ini adalah gambar sistem pencernaan manusia, yang mana ini sudah Pak Andi jelaskan pada pertemuan kemarin, yaitu sistem pencernaan manusia itu adalah yang pertama melalui mulut, berikutnya adalah melalui kerongkongan, berikutnya akan masuk ke dalam lambung, akan melewati pankreas, dan selanjutnya masuk ke usus halus, dan berikutnya masuk ke usus besar, dan selanjutnya dikeluarkan melalui anus. Kemarin sudah Pak Andi jelaskan urut-urutannya. Sekarang kita akan mempelajari di dalam urutan organ pencernaan tersebut, enzim apa saja yang akan dihasilkan. Ya. Nah. Oke, yang pertama, betul. Yang pertama adalah melewat mulut. Di dalam mulut kita ada kelenjar ludah. Coba dirasakan. Ada nggak kelenjar ludah? Ada, ya kan? Nah, kelenjar ludah itu mengandung enzim. Namanya adalah enzim amilase. Enzim amilase ini mengandung petialin, ya kan? Atau dikatakan sebagai petialin juga boleh, menghasilkan enzim petialin atau enzim amilase. Yang menghasilkan siapa? Kelenjar ludah. Jadi di dalam mulut kita itu ada kelenjar ludah. Nah, oke, sudah bisa dipahami? Oh, berarti kelenjar ludah dalam mulut kita itu menghasilkan enzim petialin. Oke, gitu ya. Sudah mulut. Berikutnya. Terdiri dari kelenjar parotis, submandibularis, sublingualis. Ya, itu. Tapi di sini fokusnya adalah di dalam mulut itu adalah menghasilkan enzim petialin. Yang berfungsi apa? Mengubah karbohidrat menjadi gula. Ya. Jadi fungsinya itu adalah berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi gula. Nah,
Nah, ini fungsi enzim petialin. Garis bawahi ya, anak-anak di rumah bisa ditulis di dalam bukunya. Enzim petialin dihasilkan di mana? Di mulut. Ya, apa yang menghasilkan? Kelenjar ludah. Fungsinya apa? Mengubah karbohidrat menjadi gula. Jadi di sini kamu bisa merasakan gula. Kenapa coba? Bayangkan jika kamu makan nasi, kamu kunyah terus sampai nasi itu hancur dalam mulut. Nanti lama-kelamaan nasi tadi itu akan menjadi manis karena karbohidrat diubah menjadi gula. Yang mengubah siapa? Enzim petialin. Oke, paham? Nanti di mulut adalah ada enzim petialin. Oke, gitu ya. Berikutnya, kalau sudah Pak Andi masuk ke organ berikutnya, yaitu apa benar yang kedua? Ini gambar. Apa yang kedua? Lambung. Oke. Nah, kelenjar-kelenjar yang dalam pencernaan kita yang menghasilkan kelenjar itu yang pertama tadi mulut, yang kedua adalah lambung. Ini lambung kita. Ini adalah kerongkongan. Ini dinding lambung, ya kan? Dinding lambung, ya kan? Nah, ini sampai sini, ini usus. Ini udah masuk ke usus ini. Ini lapisan lambung. Lambung kita seperti ini. Kalau kita gambarkan, kalau kita tahu. Ya. Nah, di dalam lambung itu apa saja yang dihasilkan? Yang pertama adalah HCl. HCl itu kepanjangan dari asam klorida. Ya, asam klorida atau HCl. Nah, asam klorida. Itu ya. Nah, oke. Kayaknya dari apa? Asam klorida. Jadi fungsi dari HCl yang pertama apa? Yang pertama adalah mengaktifkan enzim pepsin. Yang kedua sebagai desinfektan. Yang ketiga merangsang pengeluaran homocysteine dan kolesteronin pada usus halus. Nah, ini perlu digaris pahami ya, digaris bawahi dan dipahami adalah ini loh. Ini yang penting tuh ini loh. Nah, sebagai desinfektan. Karena sebagai desinfektan, jangan karena di lambung kita sudah ada desinfektan, kalau kita mau makan tidak mau mencuci, kasihan lambung kita, nanti akan ekstra keras untuk membunuh kuman penyakit. Apalagi sekarang musimnya virus COVID-19. Jangan sampai kasihan lambung kita ini memproses atau membunuh kuman penyakit terlalu berat, kasihan. Maka dari itu, karena juga sebagai desinfektan, kita harus cuci tangan dulu sebelum kita makan. Gitu ya. Ini juga mengaktifkan enzim pepsin. Jadi enzim pepsin diaktifkan ketika ada di lambung itu ada makanan, enzim pepsin sudah diaktifkan. Gitu ya. Oke, itu lambung. Yang pertama adalah HCl. Berikutnya. Oke ya. Enzim pepsin. Tadi yang mengaktifkan enzim pepsin itu adalah siapa? HCl. Betul. Nah, jadi Allah tuh menciptakan manusia itu udah sangat bagus. Jadi pepsin diciptakan ada yang mengaktifkan, yaitu HCl. Gitu ya. Jadi yang mengaktifkan adalah HCl. Nah, fungsi dari pepsin itu apa? Oke, yuk. Mengubah protein menjadi pepton. Protein menjadi pepton. Yang kedua, yang ketiga renin. Renin adalah mengendapkan protein pada susu dari air susu. Oke. Di sini dalam lambung, saya terangkan kali, dalam lambung tadi adalah akan mengubah protein menjadi pepton. Mengendapkan protein pada air susu, dari air susu. Jadi, perlu diingat-ingat, maka di sini yang dirubah itu adalah protein. Menjadi apa? Menjadi pepton. Oke, juga ya. Berarti kita sudah sampai 2 organ pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Tadi apa mulut?
Ya, enzim betialin. Yang kedua lambung. Lambung apa? Enzim pepsin, enzim renin, dan HCl. Oke, udah ya. Anak-anak bisa menulis biar dipahami. Nanti di akhir ketika ada soal bisa untuk dipahami. Oke, berikutnya. Nah, hati dan pankreas. Hati dan pankreas itu jejer gitu ya. Ini adalah liver. Ini adalah ya hati atau liver. Ini adalah empedu. Ini adalah pankreas. Ya kan? Nah, ini tadi lambung. Nah, pankreas itu menghasilkan empedu. Nah, fungsi dari empedu ini apa? Nah, oke, kita lihat. Ya. Jadi kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas itu adalah menghasilkan enzim amilase, lipase, dan tripsin. Oke. Nah, amilase, lipase, dan tripsin. Oke. Jadi kalian harus hafal ini. Harus bisa memahami. Amilase. Amilase adalah mengubah amilum menjadi disakarida. Atau di sini adalah gula. Nah, gitu ya. Gula. Berikutnya, lipase. Lipase adalah mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Berarti yang diubah yang apa pertama tadi? Amilum. Yang kedua, lemak. Kan? Yang ketiga, tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Oke, tadi pepton yang mengubah siapa menjadi pepton adalah pepsin. Jadi di lambung tadi udah diubah menjadi pepton, ketika melewati pankreas diubah lagi menjadi asam amino. Nah, ini loh, tiga ini loh, nanti akan yang diserap oleh tubuh kita dan juga setelah melewati hati. Ini asam amino akan diserap tubuh, gliserol diserap tubuh, gula juga diserap tubuh, gitu kan? Nah, oke. Berikutnya kita akan masuk ke berikutnya. Nah, pankreas juga menghasilkan bikarbonat, menetralkan keasaman makanan dari lambung. Jadi dalam lambung ketika mau masuk ke dalam usus maka dia akan dinetralkan keasamannya. Nah, yang berikutnya enterokinase mengaktifkan eosinogen menjadi erepsin serta mengaktifkan trypsinogen menjadi tripsin. Yang berikutnya kemotripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Nuklease mengurutkan nukleotida menjadi nukleosida. Hormon insulin menurunkan kadar gula dalam darah sampai menjadi kadar normal. Berarti pankreas juga berfungsi untuk menurunkan kadar gula. Ini loh ada hormon insulin. Jadi kalau misalkan orang kok sampai gulanya tinggi, itu berarti hormon insulinnya itu rusak. Jadi pankreasnya juga agak kerjanya kurang maksimal atau pankreasnya juga agak rusak. Nah, dan juga ada hormon glukagon menaikkan kadar gula darah sampai menjadi kadar normal. Jadi bisa juga menurunkan dan juga bisa menaikkan. Itu fungsi dari siapa? Fungsi dari pankreas. Oke, gitu ya. Oke. Berikutnya adalah hati. Di dalam hati tadi adalah menghasilkan empedu. Ya, dia menghasilkan empedu. Nah, dia menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu, nah ini loh, dia menghasilkan nih, yang berfungsi untuk mengilmusikan lemak. Dia berfungsi fokus untuk menghasilkan lemak dan juga apa? Nah, oke, membunuh kuman penyakit karena dia pahit.
Jadi di dalam hati adalah juga tadi mengilmusikan lemak dan juga membunuh kuman penyakit. Jadi kesimpulannya, kelenjar pencernaan pada manusia terdiri atas 1. Kelenjar ludah, sudah kita pelajari tadi ya. Nah. Oke, kelenjar ludah ya, yang pertama lambung. Yang berikutnya adalah pankreas, yang berikutnya adalah hati. Kelenjar ludah menghasilkan apa tadi? Kelenjar apa? Hormon petialin. Lambung ada 3, apa tadi? Ini 1, ini 3, apa? HCl, pepsin, dan renin. Pankreas ada 3, apa? Amilase, tripsin, dan lipase. Hati ada berapa? Ada 1, menghasilkan empedu. Oke, udah bisa dipahami ya. Nah, oke, berikutnya. Oke. Nah, ini kesimpulan Bapak Andi tersebutkan. Oh, kelenjar ludah menghasilkan petialin gitu ya. Nah, biar kalian nanti enak untuk belajarnya. Ini udah saya simpulkan kembali Pak Andi enak ini ya. Nah, ini menghasilkan petialin. Ini ada fungsinya mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Lambung HCl, pepsin, renin. Nah, lambung ini juga ada fungsinya. Oke, bisa buat belajar nanti gitu ya. Berikutnya adalah kelenjar lambung, renin masih ada, kan? Pankreas, amilase, tripsin. Nah, ini juga ada semuanya, itu kalau diterangkan gitu ya, bisa dipahami. Nah, oke. Pankreas ada lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Hati, cairan empedu, mengilmusikan lemak. Oke. Nah, oke. Sampai sini. Ada yang ditanyakan? Pak Andi? Oke. Sampai sini. Thanks for your attention. Gitu ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan masuk kembali pada pertemuan berikutnya. Dan juga jangan lupa nanti di deskripsi di bawah akan Pak Andi kasih soal untuk bisa dikerjakan. Gitu ya. Terima kasih untuk semuanya atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.